Kembali lagi di video YouTube Pangeran Dicoba Ngobrol. Kali ini bersama Bang Sherwin Pikal. Bener Bang ya? Benar-benar. Bang Sherwin Pikal. Lu Ambon Bang ya? Ambon, ada keturunan Ambon. Dari mana? Dari bapak. Dari Bapak. Bang Sherwin Pikal ini termasuk nakes kalau di bidang semua kesehatan kan nakes enggak juga Bang? Ya bisa dibilang nakes. Walaupun hewan. Iya. berarti Hewan pun bisa. bisa termasuk nakes. Sarjana kedokteran hewan. Yap. Gokil. Hebat kan? Aduh. 4 tahun Bang. Kedokteran kan katanya lama. Untuk sarjananya 4 tahun. Oke. Tapi untuk jadi profesi dokter hewannya tambah koasnya sekitar 2 tahun. 6 tahun. Iya. Atau memang standar kedokteran tuh itu? Kan ada gigi, ada ini. Oh itu gimana sih? Kayaknya sih standarnya segitu deh. Oh iya sama spesialis. Enggak, kalau spesialis beda lagi. Tapi kalau di Indonesia belum ada spesialis. Untuk hewan. Iya belum ada. Untuk hewan. Iya, untuk Oh. Berarti 4 tahun kuliah umum, Sarjana. sarjana 2 tahun 2 tahun koas. ke rumah sakit dong. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke dinas, ke kebun binatang, banyak. Ke rumah sakit hewan ada. Ada. Kayak hamil melahirkan di rumah sakit. Iya. Berapa? Oh, kok gue baru tahu. Oh iya ada Bang. Ada. Lu pas koas itu Hmm. termasuk itu ada melahirkan hewan Iya, atau bantu virus-virus. Oh, Kan kalau di rumah sakit ya banyak lah kalau hewan sakit kan. Ini pun ada karena virus, ada mungkin trauma karena ketabrak. penyakit luar juga. Penyakit luar, eksternal pun ada. Yang internal juga ada. 4-6 tahun. Iya. Berarti ini Bang, nggak ada spesialis untuk hewanan, berarti nggak ada kayak hewan kan ada jenisnya, ada vegas ya, yang kan ada unggas, Unggas, betul. ada unggas, ada Pet animal. animal, Nah, ada eksotik sama satwa liar kan. Kayak reptil segala Iya. macam. Itu lu termasuk istilahnya cukup untuk mengerjak atau terlibat di dalam semua hewan tersebut. Ya, untuk kalau kuliahnya semua, koasnya juga gitu semua. Jadi mencakup semuanya keseluruhan. Jadi kayak kalau di manusia dokter umum lah ya. Mungkin kita coba pertanyaan yang umum, saya bertanya-tanya nih Bang Pikal. Mungkin Boleh. bisa jawab. Kenapa Heeh. paus lumba-lumba terdampar meninggal? Kan dia pakai paru-paru. Ya. Kenapa ya? Soalnya kan saya bingung. Kan memang pakai paru-paru, terus lu terdampar kenapa mati? Gini. Kalau secara anatomi, Oke. dia kalau di hewan laut kayak si mamalia paus itu kan dia sistem pernapasannya beda kayak manusia. Jadi dia nggak punya hidung secara utuh sama saluran pernapasan yang bisa sampai ke paru-paru. Biasanya kalau di hewan laut itu dia sistem penyaringan oksigennya beda lagi. Jadi dia sumber oksigennya lebih banyak dapat di oksigen terlarut di air. Oh, memang ya. Saya juga tahu di dalam air itu kan O2, ada juga unsur-unsur ada oksigen. Iya, makanya kalau di manusia kan emang secara anatomi dia ada hidung sama saluran pernapasannya kan, sampai ke paru-paru. Nah, sedangkan kalau di hewan laut dia beda struktur anatomi. Oke, itu yang menyebabkan dia kolaps lah ya. Iya. Kirain tuh gitu, kayak saya juga bingung, maksudnya Tuhan ciptain hewan kok dia pakai paru-paru udah jelas-jelas ditaruh di laut. Sama kan kalau di hewan laut dia kan ini Yang insang nih maksudnya. bukan. Oh, yang paru-paru paru-paru. bisa. Dia kan istilahnya tubuhnya nggak boleh kena sinar matahari secara langsung kan. Yang bikin dia cepat dehidrasi, cepat kering. Ke suhu air juga ngaruh. Kalau sehari berpengaruh juga. Baru tahu ilmu baru. Oh, ternyata itu ya. Iya. Akhirnya bisa terjawab. Sama kayak kan kalau reptil hewan laut dia kan istilahnya bukan hewan berdarah panas kan. Ya. Jadi dia nyesuaiin suhu badannya terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti cacing. Nah, pakai cacing, kulit. betul, cacing, ular segala macam kan. Berdarah dingin kan. Oke. Oh gitu. Ternyata Iya, that's right. tidak ini ya.
Kirain tuh lebih aman dia di darat kayak kita. Enggak juga ya? Enggak. Oh, oke. Ya meskipun dia pernapasan pakai paru-paru ya. Iya, cuman ada saluran yang kita punya dia nggak punya. Iya. Oke. Dan memang ini ya lumba-lumba atau berapa hewan sih Bang di laut yang berapa hewan gua nggak tahu sih. Maksudnya apakah cuman untuk kasus paus dan lumba-lumba aja? Kalau yang dia paru-paru tapi di laut. Yang punya paru-paru cuma 2 itu juga. Oh, cuma aja untuk di laut. Oh. Sama ini si siapa? Dugong, tau nggak dugong? Dugong tahu. Nah, dugong itu paru-paru. Mirip sih sama lumba-lumba. Iya. Terus ini juga Bang, satu lagi. Apa itu? Katanya ada buaya air asin. Nggak pernah lihat. Emang ada? Buaya di laut sih. Apa ya bilangnya ya? Masuknya sih dia Ntar dulu, hewan itu ada? kayaknya sih ada. Oh, tapi saya secara langsung belum Belum pernah lihat. Oh. Soalnya aneh buaya di laut. Ya kan? Kalau ular udah ada video-video Yang National di laut. Geographic Channel atau betul. liputan-liputan jurnalis inilah Iya, kayak alam itu ada. Tapi buaya air asin ada memang ya. ada. Tapi saya belum pernah lihat juga. Oke. Bang Pikal nih memang berarti lu ini ya, Bang. Cukup memang menggeluti memang paham banget lah. Udah 6 tahun berarti kuliahnya ya, Bang. 6 tahun Kuliahnya di mana, Bang? di Jogja. Di Jogja. Perlu disebut? Ya, boleh. Justru kan ini buat mungkin ada yang kenal sama Bang Pikal, ya kan? Di Jogja Di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Gajah Mada. Terbaik cewek Indonesia, bener nggak sih? Enggak ya? Ya nggak tahu ya. Saya nggak mau. Tapi 2000 berapa? sombong. 2000 berapa tuh? 2013 masuknya. Masuknya? Oh, 2013. Berarti 2019 lulusnya. Lulusnya 2018 kalau untuk sarjana. Oke. Untuk koasnya saya lulus 2000 enggak dong. Sarjananya lulus 2017 ya. Untuk koasnya saya lulus 2018. 2018. UGM tuh Jogja ya? Jogja. Dan koasnya juga di Jogja. Koasnya di Jogja. Tapi tergantung, kalau koas itu ada beberapa departemen kan. Jadi ada kayak yang bedah, hewan kecil, hewan besar, satwa liar. Iya, itu dipilih untuk koasnya mau ngambil Nggak dipilih, jadi itu emang cuma yang dipelajari. Jadi saya beberapa ada yang di luar kota, jadi nggak di Jogja juga. Gokil. Jadi cukup ini lah Bang ya, lu cukup ini ada nggak sih? Kan ada kalau di kuliah jurusan lain kan ada Apa itu? desa terluar terapa gitu. Apa sih namanya ya? KKN. Nah, ada. Ada juga. Gokil. Daerah mana? Saya KKN-nya itu di Lombok Timur. Bentar. Ini ngerjain perkuliahan atau liburan ini? Iya. Kalau UGM kan dia sistem KKN-nya Nusantara kan. Jadi seluruh Indonesia. Wajib ya? Wajib. Jadi saya dan timku itu pilih lokasi. Dan kebetulan kebagian Lombok. Pilih lokasi dan itu rebutan. Jadi kami ngajuin proposal kan. Oke. Itu rebutan juga kan. Nggak mungkin kan tim saya saja yang pilih kan. Iya. Kan semua orang pasti pengen Benar. keluar kota kan. Dan kalau bisa Lombok. Nah, syukurnya dulu kami ngajuin sebenarnya Pulau K di Ambon. Pulau K. Maluku. Iya, tahu. Maluku Tenggara kan. Banda Neira. Nah, tapi karena situ nggak lolos, jadi kami ngajuinnya ke Lombok Timur dan akhirnya untung lulus kan. Oke. Syukurnya lolos. Nah, di sana kami nyusun program ya apa ya? Istilahnya bonusnya sekalian jalan-jalan. Setelah selesai urusan. Nah, setelah selesai program. Dan ini NTB itu juga kan? Apa sih? Komodo? Enggak ya? NTT dong. NTT, oh ya NTT, Komodo kan? Ya, kalau Lihat NTT Komodo. enggak dong. Kan beda provinsi. Waduh nggak ngerti sih. Jadi kalau kami tuh cuma sempat momennya kalau pas selesai liburan itu ke Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Sama ke daerah pantai. Di Lombok kan terkenal pantai kan? Iya. Salah satunya yang di Gili Trawangan. Tapi NTT kan, ya maksudnya Pulau Komodo gue nggak tahu di mana. Cuman masih daerah itu kan? Enggak. Enggak jauh ya? Beda jauh. Jauh. Padahal saya penasaran banget itu Komodo. Katanya Komodo itu memakan mangsanya terus ilernya itu banyak bakteri. Nah, akhirnya betul. mati. Sebenarnya kami juga pengen jalan-jalan tapi kan waktu Ya, benar. nggak bisa kan. Gila ke Lombok gokil. Makanya bersyukurlah kuliah bisa keluar
kota dan ya gratis. mendapat ilmu ya Ah. gratis, mendapat ilmu dan sekalian juga jalan-jalan, makanya Iya. masuk UGM. Tidak seperti saya. Sekalian ya maksudnya intinya sih sebagai pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, benar ya, itu bonusnya lah Buat kebetulan. bonusnya, Dan memang ya mungkin ada juga daerah lain kan, teman-teman yang lain. Ada juga. Paling jauh ya seangkatan Bang Pikal nih. Temanku paling jauh ada di pulau paling utara di Sulawesi Utara, di Sangihe. Sangihe. Iya, ada juga di Papua. Oh iya, iya. Tapi gini, di Jakarta ada nggak yang dapat di Jakarta? Jakarta ada. Kan tidak ada ada sih hewan, cuman maksudnya di Jakarta kan bukan alam. Oh ya, ini diluruskan ya. Jadi kalau UGM itu sistem KKN Nusantara, jadi itu campuran dari setiap fakultas. Oke. Jadi macam-macam fakultas. Jadi ada yang dari Saintek, ada yang dari Medika, Oke. semua segala macam. Jadi ya memungkinkan juga untuk di daerah yang cukup ramai dan berteknologi ya gitu ya. Betul. Oh gokil, penting dijaga. Kirain tuh kayak harus daerah yang asri, alam. Enggak. Oh, nggak harus. Memang ada yang program untuk desa terpencil, terbelakang dan segala macam kan. Tapi ada juga program ya kan ada beberapa kabupaten, kota sama provinsi yang mau menerima kan datang pengabdian masyarakatnya Ya. itu KKN-nya. Tapi ada juga yang nggak nerima. Oh ada yang nggak nerima. Ada, maksudnya bukan nggak nerima apa, tapi link UGM-nya itu belum sampai ke pemerintahan setempat. Gokil. Keren. Tapi sejauh ini nih mungkin pengalaman lu kan Bang banyak ya ke daerah-daerah dan menemukan berbagai hewan. Berbagai hewan dong bisa dibilang? Bisa jadi. Bisa jadi, oke. Yang paling pengalaman Abang yang paling gue pengen lagi deh ketemu sama hewan ini. Kayaknya kan kucing sama anjing pasaran sekali ya. Iya, Tidak betul. mungkin. Apa ya paling Yang kayak kalau gue sih, gue nih Bang, gue pribadi gue belum pernah melihat lumba-lumba secara langsung. Dan saya sekepo itu, bahkan kalau gue misalnya disuruh milih nih antara bayi buang sama lumba-lumba, gue lebih milih ketemu lumba-lumba. Ya, apa Bang yang aneh? Bukan aneh sih, kayak unik. Kalau lumba-lumba ya mungkin pernah ya, mungkin kayak di SeaWorld gitu. Tapi kalau buat pribadi pengen ketemunya itu paling gajah. Oh gajah. Gajah. Saya dari kecil itu udah seneng banget sama gajah. Tapi udah ketemu kan? Udah ketemu. Daerah mana waktu itu? Lampung? Itu nggak di Jogja dong. Oh, di Jogja. Itu di kebun binatang Gembira Loka. Oh, oke, Jogja. Berarti gini Bang, lu kan tahu lah ya dunia kehewanan. Yang membedakan sama manusia tuh dari kesehatannya, psikologinya. Maksudnya kenapa harus ada dokter hewan? Maksudnya kayaknya nggak tahu nih Bang, gue sebagai orang awam gue merasa hewan lebih dekat sama alam. Mungkin dia lebih metabolisme atau apanya tuh zaman dulu kan nggak ada juga yang berusaha untuk hewan nggak ngobatin masing-masing kan. Kalau zaman sekarang ya, istilahnya zaman modernisasi. Nah, manusia itu biasanya kan hidup berdampingan juga kan sama hewan. Benar. Nah, seperti anjing kucing, itu kan itu istilahnya udah masuk ke pemeliharaannya itu hampir sama kayak manusia. Oke. Jadi itu hewan yang secara mediknya dibilang sebagai hewan domestikasi. Domestikasi. Iya, domestikasi itu maksudnya Memiliki kemiripan. bukan kemiripan. Jadi setiap sebagian dari hidupnya udah tergantung sama manusia. Oke. Saking berdampingan sangat erat gitu ya. Iya. Oke. Jadi kan kayak makan segala macam kan, itu bisa diurus sama manusia kan. Nah, dari situ istilahnya kan kalau kita nih punya hewan, Benar. kita udah anggap sebagai keluarga sendiri kan. Benar. Otomatis mau nggak mau kalau dia sakit kita Tanggung jawab. jawab. Iya, oke, benar-benar. Itu juga penting sih buat teman-teman. Kalau mau punya peliharaan, jangan hanya sekedar mau. Nah, Iya, benar. betul. Jangan hanya sekedar mau ada Lucu. ada lucunya aja nih. Terus kalau sakit nggak dirawat, terus nggak divaksin, nggak di apa-apa, terus dibuang aja, Iya. itu jangan boleh. Itu cuma mengeksploitasi jatuhnya. Nah, betul. Iya. Mending akan lebih baik ya kalau menurut saya. Kalau dia emang udah liar di alam, biarlah dia di alam. Jangan kita ngambil sebagai hak milik kita, tapi kita nggak bisa ngejaga. Ego doang juga. That's right. Dan juga ini sih Bang, kayaknya udah ada regulasi yang mengatur itu kan. Betul. Dan udah ada. Mungkin kekurangannya kalau di Indonesia sih undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan itu masih kurang ya.
bukan masih kurang, masih belum diperketat. Belum diperhatikan sekali. Nah, untuk beberapa kasus itu biasanya harus kalau zaman sekarang diviralin dulu. Oh, iya benar. Heeh. Sampai akhirnya nyampe ke masyarakat baru tindak lanjuti. Nah, betul. Iya Itu ya. beberapa kasus ya. Padahal kalau untuk dihitung kasus-kasus kekerasan pada hewan sangat banyak. Oh, banyak. Banyak banget. Banyak. Ini sih terkadang juga bukan karena aba ya. Mungkin ada orang-orang yang sepengalaman gue niat bang punya, cuman ya, akhirnya ada kesibukan. Ya itu dia kurang mengantisipasi itu. Jadi kalau ditanya, ya gue kasih makan, cuman kadang lupa. Nah itu kan sebenarnya betul. itu sebenarnya ngaruh juga kan? Ngaruh juga. Tinggi lah. Oke. Lu di dunia fauna ya bang? Fauna kan? Fauna. Di dunia fauna udah cukup lama. Juga berarti punya background memelihara hewan juga? Punya. Dari kapan? Pertama kali memelihara hewan apa dan kapan? Kalau untuk hewan, saya kan perantau di sini ya, Ya. maksudnya di Jawa. Jawa. Nah kalau di rumah ya ada hewan, Apa? ada anjing. Oh, anjing. Itu dari kecil tuh. Awal mula saja jadi dokter hewan itu karena di rumah ada peliharaan. Anjing tapi pertama. Ada anjing, ada dulu ada ikan sama ada ayam. Oh iya, oke. Ya peliharaan normal rumahan ya. Ya rumahan. Ya itu dulu karena kan di tempat saya itu dokter hewan belum ada ya. Oke. Jadi kalau sakit pun ya ngobatin sendiri kan, Ya. secara tradisional. Jadi saya sedia tahu aja bukan secara medis ya. Betul. Nah, dulu saya punya anjing paling kesayangan tuh. Otomatis kalau meninggal ya sedih kan. Oh, iya, parah. Iya. Nah, mumpung karena dulu masih kecil, istilahnya anak-anak kan cita-citanya sebagai dokter nih. Benar. Nah, saya pilih mengarah, kenapa nggak dokter hewan? Nah, itu makanya kenapa ke situ. Nah, itu hewan-hewan yang ada di rumah yang memicu saya sebagai Dokter hewan. Oke. Untuk ini bang, ya pendidikan. Tapi ini lulus aman, nilai bagus. Ya kan kita nggak tahu juga ya. Mungkin, waduh, ternyata pelajaran akademis di kedokteran hewan cukup sulit saya terkendala. Untuk nilai ya cukup lah. Cukup. Nggak bagus amat, nggak jelek amat. Istilahnya kalau di nilai kampus ya KKM. cukup, KKM ya masih Aman. aman. Oke. Kendalanya bang untuk profesi ya kayaknya gini deh. Untuk manusia ya, Iya. langsung ke apotek ada. Oh iya betul. Nah ini hewan tuh gimana tuh? Nah kalau hewan ya mau nggak mau harus bawa ke dokter hewan. Berarti untuk di fauna itu obat fix racik, nggak ada yang kayak kita bodrek ya. Nah kalau untuk hewan itu ada obat khusus hewan. Ya. Itu rata-rata kebanyakannya obat injeksi, maksudnya obat suntik. Oke. Tapi obat minum itu nggak ada kan. Oh ya. Tapi secara Tablet nggak ada lah ya. nggak ada. Tapi kalau secara harfiah komposisi atau zat yang terkandung di obat manusia bisa juga Di digunakan hewan. di hewan. Oh gitu. Iya. Tapi ini bang maksudnya dikeluarkan oleh farmasi ada merek gitu atau memang kalian sebagai istilahnya orang yang bergerak di kesehatan hewan ini memang gue bikin lagi nih dari larutan ini ke ini atau memang udah ada kayak merek gitu loh? Enggak, kami pakai obat generik biasa. Generik biasa. Uh-uh. Soalnya kan kayak kalau manusia nih pusing, bodrek. Nah itu gimana? Ya bedanya kalau manusia dia bisa merasakan terus bisa ngomong secara langsung. Oh iya, diagnosisnya cepat. Nah, iya. jadi keluhannya apa aja. Nah kalau di hewan itu mau nggak mau dia harus diperiksa. Benar-benar. Ya kan? Menyeluruh banget ya. Jadi hasil pemeriksaan itu baru didiagnosa dia mengarah ke penyakit apa. Okay. Ditunjang dengan hasil pengujian lab. Gokil. Itu kalau bisa ya. Tapi kalau secara pemeriksaan fisik bisa langsung diobati. Rumit ya? Rumit. Rumit. Ya nggak rumit apa sih kalau dipelajari ya pasti bisa lah ya. Ya nggak maksudnya ketika ada case misalnya hewan ini dia seperti kan kita cuma ngelihat secara kasat mata kan kayaknya sedang murung sedang ini ya itu dokter hewan tuh cari tahu sendiri ya. Iya cari dulu bagian badan mana yang sakit. Jadi kalau secara umum ya
pemeriksaan umum biasa, jadi kayak manusia, jadi di anamnesa itu maksudnya ditanya kan historinya gimana, terus pemeriksaan fisik dari tubuh mana yang sakit, terus pemeriksaan data fisiologis kayak suhu, detak jantung segala macam. Oh gitu guys, Iya. gokil. Ini juga nggak bang sih apa ya, mayoritas parasit gitu. Nah kalau untuk Soalnya kadang aku juga ngelihat, maksudnya gini, dulu aku ada anjing, Mm, merpati, mm, ikan cupang juga. ada juga. Ya itu ada kutu ya, kalau di ini kutu. Jadi mereka, aduh nggak ngerti deh. Mereka kayak digerogotin aja gitu badannya. Tapi memang nggak bisa ngomong, cuman lemes. Ya lemes kan. Nah, kalau di hewan ya itu pertama itu kita lihat gejalanya kan. Oke. Terus diperiksa kalau emang ada parasit ya yang harus diobatin ya berarti parasitnya. Kita kan harus ada kalau di kedokteran itu ada kita mengobati kausanya, itu penyebabnya kan. Oh penyebabnya. Terus ada gejalanya. Gejalanya. Eh, Juga mencegah juga ada. pencegahan juga ada seperti vaksin segala macam kan. Gokil. Hampir sama kayak manusia sebenarnya sistem apa ya pengobatannya. Pengobatannya juga. Kayak Oh mana? iya. Gokil. Tapi ini bang, kalau misalnya tadi kan lu bilang bang, ada hewan yang sudah berketergantungan sama manusia, ada yang memang masih ya istilahnya agak jauh lah jaraknya sama Iya. kita. Dia di alam liar sana. Hmm. Kok ada orang yang memelihara buaya, memelihara ular? Kan itu maksudnya nggak dekat sama kita, tapi dipelihara juga. Nah, kalau seperti hewan liar tuh, dia kan emang dia sifatnya udah nggak susah untuk didomestikasi. Di domestikasi. Nah, itu udah susah jadi ada beberapa kasus seperti kayak ular, buaya, dia kan Kelelawar ada. itu dia kan produksinya cepat ya. Maksudnya siklus hidupnya cepat dan banyak. Jadi biasanya di manusia itu dimanfaatin. Jadi kayak ular kan bisa dari daging, kulit segala macam kan, buaya segala macam. Nah gitu, itu beberapa kasus. Memang ini ya, memang manusianya aja mungkin. Nah itu dari manusianya aja. Jadi kalau tapi seperti kayak hewan-hewan ternak, Oke. itu kayak ayam, sapi, babi segala macam itu Memang kebutuhan kita juga. emang kebutuhan manusia. Jadi emang ya apa ya bilangnya? Ya udah bagian dari kita. bagian dari kita, terus emang hidupnya takdirnya udah ke situ. Iya benar. Juga iya benar sih bang. Kadang ada juga kayak kita kasus melihat justru dia di alam sana justru lebih tragis ya kan. Ada juga yang kayak kita menyayangkan misalnya kucing kan. Ternyata jadi lapar di luar, jadi ketabrak, jadi ini ya kita ada niat baik untuk merawat, untuk menolong, cuman ya tanggung jawabnya juga harus diperhatikan. Nah betul. Nah untuk tadi yang kasus yang hewan-hewan Liar. ternak, Hewan ternak. itu kan kalau sekarang udah mulai diprogramkan, maksudnya apa sih namanya, digayangkan buat menjaga kesejahteraan hewan. Jadi meskipun dia hewan ternak, kesejahteraannya harus terjaga. Jadi mulai dari kesehatannya, terus hidupnya jangan sampai stres, makan segala macam. Lebih ada bukan jaminan sih, lebih diperhatikan ini lagi Taraf ya. hidupnya. Taraf hidup. Gitu. Jadi makanya kan kalau di ternak itu kadang ada dokter hewannya juga. Iya. kan? Sama di ini juga. Tempat-tempat wisata, bukan wisata sih, apa sih bang namanya? Kebun binatang. Ya nggak cuma kebun binatang kan, ada juga tempat rekreasi, tapi ada kudanya. Nah itu juga harus. Harus ada. Karena kan dia istilahnya kita udah mengambil alih hidupnya kan. Ya mau nggak mau dia harus tanggung jawab. Tapi kan ada pawang ya. Nah pawangnya itu yang bertanggung jawab sebagai pemelihara dan sebagai apa ya istilahnya? Ya istilahnya dokter hewan nggak setiap hari ada di sana. Jadi ya disampaikan pesannya dari dokter ke si pawang. Jadi istilahnya kalau kita pelihara hewan sebenarnya hampir sama kita punya anak sendiri. Iya, benar. Jadi mau kita harus merawat kan. Oh gitu. Soalnya kan ini juga bang, jatuhnya hewan yang ada di mau kebun binatang, tempat wisata atau apa kan jatuhnya sebenarnya kerja. Bener nggak? Benar. Iya, jam tidurnya gue yakin, wah lu bangun kan lu disuruh foto-foto nih binatangnya gitu. Betul. Berarti ada, waduh kalau ngomong eksploitasi emang iya juga sih. Iya, dan namanya juga manusia ya. Iya. Makanya kita ada beberapa
komunitas sama pemerintah udah mengupayakan biar kesejahteraan hewan tetap diutamakan. Oke. Wah, banyak yang baru gue tahu nih Bang ternyata. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau di kedokteran itu kedokteran hewan atau di Kedokteran tumbuhan ada? oh itu nggak pernah tahu ya. Oh. Mungkin ada ya, mungkin kayak mungkin. mengarah ke biologi segala Iya, macam. iya. Tapi kalau ke kedokteran hewan atau di dunia hewan itu paling utama kita harus memperhatikan 5 kesejahteraan hewan. Oke. Apa tuh? Yang pertama itu Gizi. ya bebas dari rasa takut, Traumatik. bebas dari kelaparan, bebas dari sakit penyakit, Oke. terus bebas melakukan atau mengekspresikan tingkah laku secara alaminya. Oh ya, berarti nggak dibatasi ya kayak misalnya di rantai terus itu nggak boleh itu juga nggak itu. boleh. Oh. Terus bebas dari ketidaknyamanan. Itu. Bebas dari kerinduan? Nah, ya. Nah itu salah satu juga kan. Semisal kita udah pelihara, masa kita nggak bisa sayang-sayang? Itu salah satu harus Tanggung jawab kita tanggung juga jawab, ya, memberikan iya sih, kasih sayang. perhatian juga gitu. Betul. Keren. Gokil Bang. Lu Iya. sejauh ini memang ini ya, memang juga menikmati, memang istilahnya lu in di situ, jiwa lu ada di situ dalam mengerti hewan gitu ya Bang. Ya mau nggak mau. Kalau mau jadi dokter hewan, ya harus masuk. Ya maksudnya kalau misalnya sekarang ditanya nih lebih ke pemerhati hewan atau manusia misalnya. Udah pasti manusia sih. Cuma maksudnya seberapa tinggi gitu Bang rasa lu terhadap kehewanan ini, wah gua memang udah di sini, gua harus berdedikasi di sini gitu. Tinggi banget nggak? Tapi sebenarnya kalau di secara kode Ada sumpah nggak sih? ada sumpah. Gokil. Secara kode etik, secara tugas tanggung jawab dokter hewan sebenarnya itu Sumpahnya ini nggak kayak gitu pakai bahasa. Nah, paling enggak dong. Enggak. Masa gitu juga ya, sama kayak dokter biasa lah Oh, ya. ya. Kayak dokter manusia. Oh iya, berarti lu gini Bang ya? Gua nggak tahu isi sumpahnya. Saya berjanji akan ya istilahnya ya artinya ini ya Bang, menjaga, melestarikan gitu-gitu kan? Ya betul. Berarti kalau misalnya melanggar, yang nuntut kan hewan, gimana dong Bang? Enggak dong. Oh. Jadi kan kalau istilahnya intinya sih kalau kami Hmm. itu kita mengupayakan kesejahteraan hewan. Motonya ya, kalau di dokter hewan itu manusia meriga satwa sewaka. Wah, Jadi kesejahteraan manusia dari kesehatan hewan. iya benar. Jadi utamanya itu tetap ke kesehatan manusia, tapi lewat dari hewannya. Iya benar. Juga ini sih Bang, kadang hewan justru yang lebih ngerti bumi, lebih ngerti kita. Soalnya sesama kita aja, wah Ada susah ya. parah. Iya, parah banget. Betul. Padahal yang gue tahu sih Bang, secara dulu kan gue jadi anak IPA. Memang cuma dibagi dua kan, hewan dan tumbuhan. Ya kalau IPA. Padahal sebenarnya, nah itu apa bedanya hewan dan binatang? Apakah primata? Gitu loh, maksud gue sebenarnya kan manusia bisa dikategorikan hewan kan? Benar nggak Bang? Ya enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Berarti justru Makhluk hidup. makhluk hidup Makhluk hidup. terbagi dua. Terbagi 3. Oh 3, oke. Apa? Ya manusia, hewan, sama tumbuhan. Oh, gue kirain kita juga termasuk ke farm. Tidak. Lu mau dimasukin sama Ya enggak maksudnya. kelompok hewan? Ya maksudnya kan kadang kita juga ya lebih dekat lah. Ya kan dari segi fisik, dari Ya. segi lain-lain memang lebih dekat, tapi kita tidak termasuk ke dalam kategori itu berarti. Enggak masuk. Oh, gitu. Iya dong. Iya, Semua dimasukin. Ya meskipun menurut teori Darwin. dulu, nah itu kita termasuk apa ya? Monyet ya? Ya, monyet. Ya. Mamalia. Oh. Iya, mama. Ya kalau secara ini kita masuk mamalia. Nah, itu kalau mamalianya masuk, guys. Ah. Tapi kalau kategori sebagai hewan enggak. Enggak. Kita masukin dong. Dan memang ini tumbuhan juga ada enggak ada ya mamalia. Mamalia kan menyusui. Enggak, Di iya. di tumbuhan tapi ada butik benang sari cewek cowok ada kan? Ada. Ada. Gokil. Gitu kan kalau di tumbuhan dia masuk kingdom planta ya kan. Kalau kita kingdom animalia. Animalia. Iya. Benar. Kingdom paling tinggi. Keren. Mungkin lu ada ini, Bang. Oh iya. Bang Bikal tuh punya penthouse. Pet house. Itu bukan punyaku. Kalau penthouse tuh ini ya, Penthouse layangan putus. layangan putus. Oh, iya. Pet house. Oke. Pet house itu Kantor. bukan kantor, itu tempat praktek. Tempat
Iya tempat kan? praktek Tempat Bang Pikal. praktek. Itu kerjasama sama owner pemilik pet shop. Pet shop. Namanya? Nama apa tempat prakteknya? Nama tempatnya tuh Jessie Pet House. JC Pet House. Nah, mungkin teman-teman juga yang tersedia di beberapa kota juga. Enggak dong, enggak. masih baru di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Nah, saya baru di sini, guys. Oke. Baru lu berarti itu oke untuk keluhan yang bisa semua keluhan bisa di Pet House yang abang ini. Bisa, tapi untuk beberapa kasus di Rangkas Bitung dan daerah Banten sih lah ya. Itu paling banyaknya hewan kesayangan anjing kucing. Anjing kucing. Masih mayoritas lah ya. Masih mayoritas. Tuh mungkin pilihan kalian guys yang mau dicek perlu juga dong cek secara menyeluruh kan. Perlu, jadi ya sama kayak manusia kan untuk cek medical check up itu perlu. Atau pinggangnya sakit ya encok. Apalagi kalau udah gejala lemas, nggak mau makan, diare segala macam itu harus diperiksa. Lemas tidak mau makan bukan karena tidak dikasih, Bukan karena galau. bukan karena nggak disuruh sama ayang kan? Betul. Ya kan ada juga manusia. Iya, betul, manusia ada sakit begitu. Saya belum makan, belum dikasih tahu sama ayang. Aduh. Terus lu ya? Wah. Gue makan aja. Oh betul. Iya dia pacar mati. Bener. Wah keren. Seru banget ngobrol sama dokter hewan Sherwin Pikal. Oke. Mungkin di lain waktu akan ngobrol-ngobrol lagi. Juga mungkin Bang Pikal udah juga tadi ya. Apa itu? Lu ngasih tahu tempat praktek lu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah sih. Udah. Paling penting kalau mau ada lagi sesi tanya jawab, mungkin tempatnya lebih. Instagram Bang Pikal nanti gua tulis di sini. Waduh, ntar nanti tempatnya lebih di-prepare lagi aja kali ya. Oke. Karena mungkin kita sambil ngopi di kafe kan, Oh, enak kan? Benar. Bisa. Oke, thank you Bang Pikal. Sama-sama. Mungkin juga teman-teman di sini luar biasa sekali dan sampai jumpa di video-video berikutnya.